Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2023. Saya Pendeta Pak Ben Sumitra STH mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur mengawali pagi hari ini. Kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat, agar bagian firman Tuhan ini boleh kami pahami dan mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga kami dapat dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjalani kehidupan ini, setiap orang membutuhkan yang namanya suatu kepastian atau jaminan saat diperhadapkan dengan ketidakpastian. Ada banyak orang merasa terjamin ketika ia memiliki segala-galanya, memiliki materi, kekayaan, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Namun Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, persoalannya apakah semuanya itu dapat memberi jaminan yang pasti? Semua yang dianggap bisa memberi jaminan bisa lenyap dalam sekejap. Bahkan yang dianggap dapat menjamin hidup justru membutuhkan jaminan supaya terus ada. Kalau demikian, apa yang dapat memberi jaminan yang pasti? Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita pada
pagi hari ini, di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Ia diperintahkan untuk mendatangi Firaun. Dalam nas kita ini nampaknya ada keraguan dalam diri Musa. Terbukti ia pun mengatakan, "Aku seorang yang tidak petah lidah." Keraguan, apakah dirinya dapat berkata-kata di depan bangsa Israel dan di hadapan Firaun? Adanya kebimbangan, apakah Musa sanggup untuk memimpin suatu bangsa yang besar ke suatu tempat yang baru? Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu isi hati dan apa yang dirasakan oleh Musa. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri. Dan dalam nas kita pada pagi hari dengan tegas Allah berkata, "Akulah Tuhan." Jaminan yang luar biasa, jaminan yang disertai dengan penjelasan Tuhan sendiri tentang apa yang sudah dilakukannya di dalam sejarah nenek moyang bangsa Israel. Mengadakan perjanjian, dan janji itu yang menyenangkan atau menenangkan Musa. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, bahkan selama dalam dunia ini, tidak selamanya kita merasakan semuanya baik-baik dan lancar-lancar saja. Pasti ada riak dan gelombang yang siap menghampas kita setiap saat. Namun satu hal yang pasti bahwa jaminan Tuhan adalah penyertaannya, kekuatannya, dan pertolongannya setiap saat. Oleh karena itu, berpeganglah pada janji Tuhan. Percayalah pada kuasa kasih-Nya. Seperti lagu rohani yang sering kita dengar dan kita nyanyikan, bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pada pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, dan cintanya selalu kita rasakan seperti sungai yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini firman Tuhan boleh kami renungkan, di mana dengan kasih-Mu mengingatkan dan mengajarkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami dekat, melekat, agar selalu berdiri teguh dalam firman Tuhan. Meskipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan hidup, kami selalu dapat bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa selalu memimpin kami agar dapat menjaga kemuliaan Tuhan. Demikian juga segala aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami serahkan dalam kuasa-Mu sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Demikian pula jikalau ada ujian dan cobaan, mampukan kami untuk tetap sabar. Dengan hikmat Tuhan, iman pengharapan kami tidak akan goyah. Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kami berdoa untuk jemaat GKI Copakat Tirung Lingkin. Biarlah mereka selalu hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan persekutuan jemaat GKI Copakat Tirung Lingkin senantiasa diberkati dan disertai agar saling menguatkan, saling menopang, dan menjadi jemaat yang senantiasa menghasilkan buah sesuai firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, memberkati keluarga lepas keluarga, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Begitu juga tugas dan pekerjaan
jemaat GKI Ijo Pakatirung Lingkin, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan sehingga mereka dapat bekerja dengan sebaik mungkin, juga melindungi dan menjaga mereka selalu pada saat beraktivitas setiap hari. Demikian juga MPH, pendeta, penetua dan diakon, jemaat GKI Ijo Pakatirung Lingkin dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus memampukan sehingga mereka dapat melayani anggota jemaat dengan penuh sukacita, maupun dalam mengatur penata layanannya. Semuanya kami serahkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga, jikalau ada tantangan, pergumulan, biarlah Engkau memampukan dan menguatkan iman pengharapan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk Resort GKI Prukcahu. Tuhan menolong di dalam menjalankan tugas pelayanan melalui program kerja, sehingga semuanya terlaksana dan dijalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga pendeta, pikaris, penginjil, penetua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja boleh melayani dengan karunia, talenta yang diberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan. Kami juga berdoa buat pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kami serahkan agar menjadi kabupaten yang terus maju dan sejahtera. Berkati pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin dengan jujur, adil, bijaksana, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami serahkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.